Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabat podcast semuanya. Kembali lagi di podcast Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Bersama saya Karisma Wiyati Gusti, sampai tuntas nanti nih kita akan masuk ke episode ke-9 ya. Wah, apa kabar sahabat podcast semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan suatu apapun dan tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita dimasuk ke episode ke-9 ya mengenai sharing session. Topik kita kali ini adalah Together in Tech ya bersama KSM Android Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta ya. Ya, menarik sepertinya nih pembahasan kita kali ini ya. Kita kehadiran dua narasumber ya. Ada yang pertama ada Muhammad Adi Bukhori ini sebagai Ketua KSM Android Fakultas Ilmu Komputer ya. Dan juga ada Amanda Devia sebagai anggota KSM Android FIK nih ya. Kita sapa terlebih dahulu ya para narasumber kita. Oke, selamat datang ya Mas Adi ya sama Mbak Devia. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Untuk Mas Adi boleh diperkenalkan ya. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Muhammad Adi Bukhori. Aku dari program studi S1 Informatika angkatan 2020. Pada tahun 2023 ini, aku diamanahkan sebagai Ketua KSM Android tahun 2023. Oke ya. Baik, selanjutnya Mbak Amanda Devia nih ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Amanda Devia Kurniawan. Aku dari program studi S1 Sistem Informasi angkatan 2021. Pada tahun ini aku diamanahkan sebagai staf PSDM. Oke ya, jadi kedua narasumber kita ini dari KSM Android Fakultas Ilmu Komputer nih ya. Nah, begitu ya sahabat podcast semuanya. Jadi tema kita adalah Together in Tech bersama KSM Android FIK UPN VJ. Tapi sebelum kita membahas diskusi lebih lanjut, tentu kita harus tahu dulu nih ya, apa itu KSM Android nih ya. Kira-kira Mas Adi apa nih sebagai ketua KSM itu, KSM Android itu apa, seperti apa gitu, bagaimana gitu ya. Silahkan. Oke, KSM Android itu merupakan salah satu kelompok studi mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang berkutik dalam bidang software development khususnya Android. Nah, di sini tuh kita terdiri dari berbagai macam peminatan, bukan hanya Android aja, yaitu ada UI UX design, lalu ada backend development, setelahnya itu ada web development, dan yang selanjutnya itu ada ada data science, dan yang terakhir itu ada Android itu sendiri. Oh, Gitu. jadi bukan hanya Android saja yang dibahas di KSM ini gitu ya. Oke, berarti ini wadah untuk mahasiswa ya tentunya gitu. Oke, lalu ada tambahan dari Mbak, siapa manggilnya, Mbak Amanda? Iya, Amanda. Iya, Mbak Amanda mengenai KSM Android. Ya, jadi karena kita ini kelompok studi mahasiswa, di sini tuh kita mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar bersama. Gitu. Nah, itu ada korelasinya juga nih sama tema yang kita usung hari ini, yaitu Together in Tech gitu. Oke, apa itu tuh Together in Tech? Jadi Together in Tech itu kita bersama-sama nih di teknologi. Kita kan tahu ya perkembangan teknologi saat ini tuh pesat ya. Dan untuk bisa menciptakan nilai yang lebih, kita perlu kolaborasi yang bagus, kita perlu kolaborasi yang baik. Nah, jadi dengan Together in Tech ini maksudnya kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang suportif untuk tumbuh dan berkembang bareng-bareng. Oke, berarti mengajak gitu ya secara tidak langsung secara langsung dan tidak langsung mahasiswa itu untuk bersama-sama gitu ya. Iya, betul. Dalam teknologi gitu. Oke, kalau begitu ini ya nih apa nih, kenapa ada KSM Android itu sejarahnya gimana gitu, dari kapan, terus alasan kenapa harus ada KSM Android gitu, seperti apa Mas? Kalau alasan hadirnya KSM Android itu sendiri itu adalah untuk mewadahi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer untuk mengempowering mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer itu untuk belajar dalam suatu ruang lingkup yang suportif gitu, kurang lebih. Oke, berarti gitu. Tujuannya apa ya, memfasilitasi gitu ya. Nah, iya benar, memfasilitasi. Nanti kalau misalnya ketika ini saya pengen bertanya gitu, proses untuk kalian belajar itu seperti apa gitu di KSM Android kan, apakah kayak belajar di kelas gitu ada pematerinya atau apakah gitu, programnya seperti apa? Oke, untuk cara kita belajar sendiri, kita ada
salah satu program kerja unggulan yaitu Studi Club, yang mana learning paths-nya itu yang tadi udah disebutkan sama Bang Adi ada sekitar 5. Nah di sini tuh kita belajar bareng-bareng. Ada mentornya tapi dari kita juga gitu. Masih mahasiswa berarti mentornya? Iya masih mahasiswa, cuma yang udah punya kompetensi di bidangnya. Jadi nanti dari setiap learning path itu kita punya buka kelas yang disebut Studi Club, dan nanti kita belajar bareng-bareng. Untuk siapa yang berminat bisa daftar. Nah di Studi Club ini juga kita ada 3 metode belajar. Ada yang pertama yaitu online dan sinkronus, jadi belajarnya emang di kelas tapi online. Jadi untuk biar lebih fleksibel juga, karena kan kita itu dari berbagai jurusan ya. Iya, jadi biar jadwalnya itu lebih memungkinkan, kita online, dan situ sinkronus, nanti ada mentornya. Lalu ada ini project based learning juga. Jadi setiap akhir kita tuh punya 2 batch dalam 1 tahun Studi Club-nya. Jadi setiap batch itu di akhir kita ada final project. Jadi nanti setiap mentee yang tergabung dalam Studi Club itu akan membuat satu project akhir yang akan menjadi syarat kelulusan, dan nanti projectnya juga bisa masuk sebagai portofolio. Portofolionya mereka. Nah, dan yang ketiga itu self-paced learning, dan ini baru di tahun ini. Jadi kita ada salah satu program kerja lain namanya Learning Emo. Di sini kita bikin modul. Untuk setiap learning path-nya dibuat modul untuk mentee itu bisa belajar secara mandiri dari modul tersebut. Nah, ini juga disesuaikan ya. Kita ada beberapa di Studi Club ini ada beberapa jenjang. Jadi dari basic, beginner ke intermediate. Jadi pace-nya tetap enjoyable gitu, nggak mereka harus speedrun langsung jago. Nah, berarti tetap ada tahapan, misalnya misalnya mahasiswa baru gitu yang baru gabung, berarti otomatis masuknya basic dulu gitu. Nah, itu atau ada. Misalnya nggak mahasiswa baru juga, misalnya mahasiswa lama yang baru mau gabung basic bisa, dulu gitu ya. Dan untuk calon mahasiswa baru yang mau gabung itu kita juga punya program tersendiri ya, ada namanya Trial Studi Club. Ya, berarti mirip-mirip ya saya sama perkuliahan gitu ya. Hanya bedanya mungkin yang mengelolanya adalah mahasiswa sendiri gitu ya, dan nanti mentornya juga gitu. Berarti tadi kan tujuannya udah memfasilitasi. Jadi bagaimana nih Mas, apa yang dilakukan apalagi sebagai ketua gitu ya di sini untuk mencapai tujuan tersebut? Tentunya kegiatan kita tuh nggak hanya belajar aja. Di sini kita mencoba memberikan manfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk anggota, untuk pengurus, untuk organisasi, untuk Fakultas Ilmu Komputer, dan bahkan untuk masyarakat luas. Langkah perwujudannya itu apa? Salah satunya itu kita tuh juga ada salah satu program kerja pengabdian masyarakat namanya Tech for Society. Jadi itu kita bukan hanya ngajar ke anggota aja yang berminat untuk belajar gitu, tapi kita juga ngajar ke sekolah untuk mengedukasi siswa-siswa di sekolah terkait dengan teknologi. Pada tahun ini itu kita melaksanakan program kerja ini di salah satu SMA di Jakarta, di SMA Negeri 70 Jakarta, dengan mengajarkan pengembangan materi terkait dengan pengembangan website gitu. Jadi kita ngajarin siswa itu bikin website gitu. Lalu selain itu kita juga bukan hanya pengabdian masyarakat aja. Kita tuh ketika belajar kita harus tahu nih output dari belajarnya itu gimana, targetnya itu gimana gitu. Nah di sini tuh kita juga ada program kerja untuk mengembangkan minat-minat mahasiswa gitu kan. Kita tadi peminatannya itu banyak ya, ada UI UX, ada backend, ada web, terus habis itu ada Android. Nah di sini kita tuh mewadahi mahasiswa itu pada salah satu program kerja namanya tuh Internal Project Development Inject. Jadi ntar kita dari peminatan itu gabungan nih bikin suatu produk internal bareng gitu. Nah di sini tuh pada di Android ini tuh udah ada beberapa produk internal. Yang pertama itu kita punya website pribadi yaitu androidopenveja.com. Lalu ada produk untuk pemilihan umum itu namanya Hadir gitu. Dan untuk pada tahun ini kita sedang on progress juga untuk bikin learning management system sendiri kayak gitu, supaya nanti program kerja study clubnya itu bisa termanajemen dengan baik. Nah di sini tuh kita juga nggak hanya manajemen produk internal aja, tapi kita juga manajemen produk eksternal. Jadi kita juga mewadahi nih kayak anggota-anggota yang pengen explore lebih gitu terkait dengan pengembangan website atau pengembangan project yang lain. Itu kita juga mewadahi terkait dengan project eksternal ini gitu. Pada tahun kemarin itu kita dapat tawaran juga dari organisasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik untuk membangun website company profile
pada organisasinya kayak gitu. Lalu pada tahun ini kita ditawari juga terkait dengan pembuatan website pada salah satu company pada bidang teknik perkapalan untuk membuat company profile juga. Kayak gitu. Lalu bukan hanya project aja, kita juga ada gathering juga tentunya kan kalau belajar ngerjain project capek kan. Gitu. Kita ada gathering juga. Lalu ada studi banding juga, kita research juga gitu supaya sistem kita itu bisa relevan gitu sesuai dengan tahunnya gitu kan. Setiap tahun itu pasti ada hal yang kurang, ada hal yang perlu dibenahi gitu, dan kita juga harus do research juga nih supaya sistem kita itu bisa jadi lebih optimal juga. Lalu pada periode tahun ini kita juga sadar juga bahwa ternyata tuh kalau belajar terkait dengan mentor doang gitu, kayak dengerin di kelas gitu, masih kurang efektif gitu. Makanya pada periode tahun ini kita mengusulkan untuk membuat modul pembelajaran sendiri. Jadi materinya itu bukan hanya dari PPT aja, tapi dari modul yang di research sama tim KSM Android gitu. Itu modulnya tuh kita research pakai Turnitin juga gitu. Jadi ada copyrightnya lah gitu lah. Rencananya pada tahun ini tuh kita pengen ada hak patennya, ada hak ciptanya kayak gitu, supaya nanti kedepannya itu kalau misalkan ada plagiarisme atau apa, kita bisa memberikan tuntutan lah kayak gitu. Lalu bukan hanya modul aja, itu kita ada apa lagi Man selain itu Man? Kita juga ada company visit. Company visit. Di sini kan kita belajar di lingkungan perkuliahan. Nah, dengan company visit ini tuh diharapkan anggota KSM Android bisa melihat nih gimana sih professionals itu kerja di dunia teknologi, di bidang teknologi. Nah, di company visit itu juga kita berkesempatan untuk bertanya langsung sama professionals yang berkaitan. Kira-kira apa yang harus kita siapin nih untuk karir ke depannya. Nah, jadinya bisa punya gambaran tentang career path ke depannya itu seperti apa. Iya, benar. Lalu kita juga ada beberapa program kerja untuk transparansi pemberkasan internal, dan juga kita ada analytics of social media gitu. Jadi kita tuh ada program kerja untuk menganalisis sosial media gitu. Jadi postingan-postingan itu kita posting berdasarkan data yang relevan gitu, kayak misalkan jam posting tertentu yang rame gitu, itu ada datanya. Itu kita publish juga di Instagram KSM Android. Lalu untuk masalah pemberkasan internal itu kita juga publish juga gitu sebagai bukti transparansi kita ke publik gitu. Jadi bukan hanya belajar aja, tapi kita juga ada belajar memanajemen organisasi. Oke, gitu. komplit ya, paket komplit. Jadi selain belajar ada sosialnya, ada pengabdiannya juga. Iya, betul. Belajar dan juga mengajar sekalian gitu ya. Oke, luar biasa, modulnya udah dipikirkan, terus pembelajarannya, terus metode-metodenya juga udah dipikirkan ya. Kalau boleh tahu sekarang ada berapa orang di KSM Android? Untuk total anggotanya ya, ada 100. 100 dari angkatan berbeda, dan tapi emang cuman ilmu komputer aja kan? Iya, benar, cuman ilmu komputer aja. Tapi luar biasa, ada banyak nih 100 orang nih ya. 100 orang ini siap untuk belajar, dan juga bukan hanya di ruang kelas, tapi justru memang di tempat di KSM ini lebih fokus untuk belajarnya gitu ya. Tidak di ruangan kelas kan terbatas gitu waktunya. Oke, lalu ini ada yang namanya katanya project tadi gitu ya. Oh iya, benar. Tentang project KSM gitu. Itu bagaimana? Ke project. Maksudnya nanti di akhir kan, itu di akhir ada project gitu. Nah, bagaimana itu? Untuk projectnya itu jadi pada tahun ini itu kita membuat suatu inovasi. Jadi kalau misalkan pada periode sebelumnya untuk tugasnya itu perorangan. Gitu. Nah, sekarang itu tugasnya itu masing-masing peminatan itu dibuat secara berkelompok gitu, supaya untuk memudahkan pengerjaannya juga. Jadi untuk mencapai final projectnya itu harus mengerjakan tugas 1, lalu tugas 2. Jadi tugas 1 sama tugas 2 ini merupakan bagian gitu ya. Iya, bagian supaya nanti buat project itu enggak terlalu berat. Nah, gitu. betul. Kayak gitu. Nah, untuk masalah project ini di KSM Android itu kita publish juga di Instagram untuk ngasih tahu juga nih kalau misalkan ini loh hasil dari belajar kita. Itu namanya ada di Instagram KSM Android di project showcase ya kayak gitu. Lalu bisa dicek juga nih di website android.openvj.com gitu. Mungkin nanti selengkapnya bakal aku coba kasih PPT-nya mungkin kali ya. Iya, nanti diperlihatkan gitu ya. Benar. Oke, berarti
waktu untuk projectnya tuh sama nggak sih kayak misalnya di akhir perkuliahan? Karena kan di akhir perkuliahan itu kan banyak project juga gitu ya, banyak tugas project. Nah, apalagi ditambah dengan KSM masih project lagi, itu gimana? Apa waktunya sama atau berbeda? Waktunya itu berbeda sih Bu, waktunya itu berbeda. Jadi kalau misalkan itu biasanya itu pemaparan final projectnya itu setelah UAS. Oh, jadi aman lah ya, tidak UAS, mengganggu. jadi aman, nggak mengganggu kayak gitu. Perkuliahan. Oke. Nah, itu kan sederet apa yang kalian rencanakan gitu, yang kalian kerjakan. Ada pernah nggak sih KSM mendapatkan penghargaan apa gitu ya? Di balik selain tadi ada dapat tawaran pengerjaan ini dan itu, ada penghargaan nggak mengenai apa? Kan banyak nih ya, bukan hanya Android saja, berarti dalamnya ada web, tadi ada apa, data scientist ya, ada terus data scientist, ada UI UX gitu. Dari anggota KSM sendiri gitu, ada penghargaan itu? Achievement ya, achievement itu ya. kita ada beberapa achievement. Achievementnya itu bisa dicek juga di website android.openvj.com. Untuk achievementnya itu, yang pertama itu kita pernah meraih first place pada mobile app competition pada tahun 2019. Lalu ada yang kedua itu ada second place pada software development competition Unity pada tahun 2019 juga. Lalu ada second place juga terkait dengan innovation app competition pada tahun 2019. Dan yang terakhir itu ada finalis pada perlombaan software development competition Unity pada tahun 2018. Wah, lumayan gitu. Banyak ya. Oke, tapi itu rata-rata lebih ke UI UX ya. Iya, ada beberapa yang software dan ada beberapa yang UI UX. Oke, baru gitu. itu ya. Yang lainnya masih mudah-mudahan nanti tambah banyak lagi nih prestasinya gitu ya. Semakin semakin programnya semakin bagus, prestasinya juga semakin bagus ya. Oke, berarti kan dari semua itu nih, ini kalian lagi rekrutmen gitu ya? Iya betul. Ya betul, lagi rekrutmen kan. Apa alasan kenapa mahasiswa baru ya khususnya gitu ya? Kalau misalnya mahasiswa lama masih boleh kan gabung? Masih boleh. 2021. Kalau dosen boleh gabung enggak lah? Soalnya KSM ya, mahasiswa ya. Kalau dosen nggak bisa. Ya, mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama pun gitu ya. Apa yang membuat mereka tuh harus bergabung di KSM Android? Oke, jadi dari yang kita udah obrolin tadi, mungkin juga teman-teman bisa ambil beberapa kesimpulan ya. Cuma aku coba rangkum beberapa poin yang bisa kalian jadiin pertimbangan kenapa harus join sama kita. Yang pertama, kesempatan belajar. Kita kan tahu ya, apalagi di dunia perkuliahan itu sekarang sistemnya adalah student center ya. Kita tuh harus mandiri, harus bisa belajar sendiri. Betul. Tapi belajar sendiri solo fighting itu tuh agak berat ya. Dan di sini berat sekali. Nah, kayak di sini kita sama-sama, kita mau ngumpulin orang-orang yang punya visi yang sama, yang punya motivasi yang sama untuk kita bisa maju sama-sama, untuk bisa belajar dan tumbuhnya tuh bareng-bareng gitu. Dan di sini ada kita punya tujuan yang jelas, dan kita punya mimpi yang besar. Di sini kita belajarnya pun kita riset dulu nih, apa sih yang kira-kira kita butuhkan gitu. Jadi nanti jadi harapannya setelah teman-teman join, apa yang kalian dapatkan itu adalah memang apa yang kalian butuhkan gitu. Itu untuk belajar, itu mungkin dari sisi teknologinya ya. Nah, di luar dari itu kita bisa sharing, kita jadi punya lingkup untuk sharing nih. Di perkuliahan itu kan nggak hanya belajar aja ya, nggak tentang akademis saja gitu. Kayak mungkin setelah nanti di semester 5, 6 ada yang namanya MBKM, terus ada magang gitu-gitu. Nah, kalau dengan dengan kalian join sama kita bisa sharing dari kakak tingkat, jadi mungkin bisa colong start nih. Berarti harus prepare ini ya gitu. Apa yang dipersiapkan gitu ya. Ternyata kalau magang tuh kayak gini ya. Ternyata ini yang harus disiapin kayak gitu. Terus ada relation juga, namanya kita di sini berorganisasi, pasti kita akan berelasi antara satu sama lain gitu. Dan kita nggak tahu nih kira-kira di depan relasi mana ya yang ternyata bisa buka pintu opportunity yang bagus untuk kita ke depannya. Dan ada ini juga soft skill juga. Jadi selain kita belajar
hard skillnya, kita ngoding, kita desain, ada soft skillnya juga dari beberapa program yang tadi kita sebutin. Nah itu kita open recruitment juga untuk panitianya. Jadi kita membuat program itu untuk kita dan dari kita juga gitu. Jadi di situ dengan kepanitiaan itu bisa belajar untuk melatih soft skill kita juga nih, gimana dari kita tuh bisa berkembang dari komunikasinya, teamworknya kayak gitu. Betul. Apalagi tadi ada kunjungan ke industri gitu ya. Iya, betul. Itu secara tidak langsung akan menambah poin gitu ya, bukan hanya di berkutat di depan laptop ataupun depan buku, tapi terjun gitu langsung. Iya, betul. Gitu. Nah terus juga karena tujuan kita tuh adalah belajar bersama, jadi sebisa mungkin kita tuh ingin mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada yang namanya diskriminasi atau penghakiman, kamu nggak bisa, ini nggak bisa gitu. Jadi kita kalau misalnya emang ngerasa sebelumnya tuh belum punya pengalaman nih, atau skill ngodingnya tuh masih nggak banget nih, apa kita open banget untuk kalian. Kalau misalnya yang sebelumnya nggak punya pengalaman pun nggak apa-apa, kita sangat terbuka kalau emang KSM Android ini tuh jadi starting pointnya kalian nih untuk melangkah lebih jauh lagi kayak gitu. Oke, dari Mas Adi apa? Di sini bebas sih Bu, kayak mau belajar silakan, mau ikut proyekan silakan, terus mau ikut kepanitiaan silakan, mau belajar terkait dengan manajemen kepengurusan juga dipersilakan juga. Jadi di sini tuh mahasiswa yang ada di sini tuh benar-benar bebas gitu, mau mengembangkan dirinya itu dari segi apa, apakah dari segi pembelajaran atau mungkin dari segi mengerjakan projectnya bisa project internal ataupun project eksternal. Lalu atau mungkin dia pengen lebih tertarik gitu pada kegiatan-kegiatan sosial, mungkin pengabdian masyarakat, atau mungkin juga bisa mengembangkan dirinya pada segi soft skill, ikut kepanitiaan tadi, dan mungkin bisa juga untuk berkembang pada segi soft skillnya itu di manajemen kepengurusan gitu. Intinya bebas sih, tinggal mau ngembangin dirinya itu dalam segi apa di sini. Oke, karena tadi kan mahasiswa itu diharapkan mendapatkan sesuatu sesuai dengan tujuannya. Iya, sesuai dengan tujuannya. Jadi punya hak sepenuhnya untuk ngedesain journey kalian tuh mau seperti apa di sini kayak gitu. Oke, yang menarik sekali nih untuk sahabat podcast gitu ya, terutama mahasiswa baru, mahasiswa lama juga yang biasanya kebingungan sama codingan ya, nggak apa-apa sih join juga gitu kan ya. Apalagi di sini ada level-levelnya gitu ya, boleh dari basic juga tuh nggak masalah, nggak dituntut harus memang yang udah bisa gitu ya, udah jago baru gabung ya. Oke, menarik ya. Berarti rekrutmennya itu dari kapan nih ya, ngomongin soal rekrutmen? Untuk rekrutmen anggota baru kita tuh udah open dari 22 Agustus sampai nanti tanggal 8 September. Oke, kesempatannya tinggal berapa 8 hari lagi? Iya, 8 hari lagi. 8 hari lagi ya. Jangan sampai kelewatan. Oke, berarti kalau mau mendaftar di mana Mas Adi? Kalau mau mendaftar itu bisa dicek di Instagram KSM Android. Di sana itu lengkap, bisa dicek mulai dari bookletnya. Bookletnya itu udah lengkap juga, ada outline-outline-nya, bisa dilihat juga project-projectnya. Jadi bisa lebih ningkatin awareness lagi nih, bisa ningkatin kepercayaan lagi untuk para pendaftarnya. Lalu di Instagram pun kita juga udah cantumin terkait dengan term and condition-nya. Untuk timeline kegiatan pun juga lengkap. Dan untuk link pendaftarannya juga ada di sana. Jadi nanti teman-teman mahasiswa lama ataupun teman-teman mahasiswa baru FIK itu bisa mendaftar melalui Instagram tersebut gitu. Oke, ada jalur lain selain Instagram? Boleh langsung ke stand? Bisa langsung ke yang ada di Selasa. Bootnya di mana? Ada di Selasa. Ada di Selasa FIK ya, buat sahabat podcast yang ingin bertanya-tanya gitu ya lebih lanjut lagi mengenai KSM Android ini, boleh mengunjungi bootnya KSM Android di Selasar Fakultas Ilmu Komputer ya, di samping masjid ya. Di dekat masjid tuh, ketika masuk banget gitu udah ada tuh KSM Android terpampang nyata gitu ya. Oke, wah ya cukup nih, menarik gitu ya untuk sahabat podcast semuanya. Gak ada salahnya untuk mencoba dan patut dicoba gitu ya, karena ternyata bukan cuma belajar Android saja di sini gitu ya, ada banyak yang bisa kalian pelajari di sini. Tapi sayang sekali nih ya, karena waktu kita terbatas gitu, mungkin nanti next kita bahas-bahas lagi lebih mendalam mengenai KSM Android gitu ya. Oke, ada closing statement gak dari Mas Adi? Ada ini sih,
ketika belajar itu kita pasti capek gitu. Ya. Ketika belajar itu butuh proses untuk mencapai suatu hal yang lebih baik lagi ke depannya. Capek itu pasti, yang bikin beda itu seneng atau enggaknya. Jadi pastiin hal yang kita usahakan itu ketika kita jalan itu dengan senang hati gitu. Lalu di sini yang paling penting sih tak peduli senja yang menyenangkan mata ataupun mendung yang kelabu, Asik. kami akan selalu tetap menerima warnamu. Jadi di sini meskipun kalian hanya pengen mengembangkan dari segi study club aja, dari segi akademik aja, itu dipersilakan juga. Kita tetap open ke kalian, kita tetap support kalian supaya kalian bisa tetap meraih impian kalian semaksimal mungkin gitu. Oke, ya. Closing statement dari Mbak Amanda. Bingung ya? Apa kira-kira nih? Ya udah bujuk rayu aja buat masuk ke KSM. Oke, untuk teman-teman, setelah apa yang kita udah paparin tadi, dan mungkin kalian juga bisa ngecek sosial media kita atau datang ke booth langsung, jangan ragu untuk daftar. Daftarnya juga nggak pakai biaya, dan di sini sesuai yang tadi udah dibilang sama Bang Adi juga, kalian dari latar belakang apapun, tujuan apapun, kita bakal open dan terima kalian di sini. Oke, persyaratannya cuma datang aja sama pendaftar aja biasa gitu ya. Oke, luar biasa ya, tidak usah terlalu lama-lama untuk berpikir ya. Silakan bergabung di KSM Android ya. Saya jadi promosi nih. Oke ya. Sebenarnya masih banyak nih yang pengen banget ditanyain gitu ya mengenai pembelajarannya kayak gimana mungkin, tapi next aja ya, next time nih. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan sekalian, ada pembelajarannya mungkin sedikit gitu nanti ya. Oke, sepertinya nih kebersamaan kita harus diakhiri gitu ya sampai di sini. Mungkin nanti kita gabung lagi. Terima kasih untuk sahabat podcast semuanya yang sudah memantau gitu ya, sudah mendengar kita dari awal dan sampai akhir tadi gitu ya. Semua mudah-mudahan bermanfaat pembicaraan kita kali ini. Dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun kekurangan gitu ya. Semoga kita bisa lebih baik lagi ke depannya dan bisa menghadirkan diskusi yang lebih menarik lagi gitu ya. Oke, baik, terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri podcast kita edisi ke episode ke-9 ini ya. Kita nanti ketemu di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bela negara.